Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 A8 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Tensis Warni SPDI, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 09 PPA Kota Solo, Sumatera Barat. Fasilitator saya adalah Ibu Bayu Agustina, sedangkan pengajar praktik adalah Ibu Gus Fitri. Selamat menyimak. Model refleksi yang saya gunakan adalah teknik 6 topi. Diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985, model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Topi putih, tuliskan imajinasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Pada topi merah, menggambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Sedangkan topi kuning, tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Sedangkan topi hitam, tuliskan kendala, hambatan atau risiko dari tindakan peristiwa yang sedang dibahas. Topi hijau, jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Topi biru, tarik kesimpulan dan peristiwa yang terjadi atau ambil keputusan setelah mempertimbangkan, lalu bandingkan dengan situasi yang ada. Informasi terkait pendalaman yang terjadi. Mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri tanggal 28 sampai 30 Juni 2023. Pengetahuan awal tentang konsep pendidikan KHD dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Yang kedua, eksplorasi konsep forum diskusi tanggal 4 sampai 5 Juli 2023. Kegiatan mandiri dan diskusi mulai dari LMS tentang perubahan paradigma dan stimulus respon kepada teori kontrol, konsep disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 kontrol, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, ruang kolaborasi tanggal 6 sampai 7 Juli 2023. Berdiskusi secara daring dengan fasilitator dan rekan calon guru penggerak angkatan 8 untuk menganalisa kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan di sekolah didasarkan kepada konsep budaya positif. Informasi terkait pengalaman yang terjadi, demonstrasi kontekstual tanggal 10 sampai 11 Juli 2023, melakukan kegiatan praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus siswa di sekolah. Yang kedua, elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi tanggal 12 sampai 13 Juli 2023. Eksplorasi pemahaman bersama instruktur untuk menguatkan pengetahuan calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif, koneksi antar materi calon guru penggerak mengaitkan pemahaman dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Aksi nyata dan post-test tanggal 17, 14 sampai 20 Juli 2023. Aksi nyata dilaksanakan dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman kepada evaluasi pemahaman modul 1 dengan post-test secara daring. Topi merah mengenai perasaan. Saya merasa bersyukur dan senang sekali dapat mengikuti serangkaian proses pembelajaran di modul 1.4 ini dengan lancar. Dalam modul ini banyak sekali pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan, apalagi saat berdiskusi dengan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 8, semakin menambah wawasan dan menginspirasi saya untuk merasa lebih bersemangat untuk menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah saya, di mana masih banyak yang perlu saya perbaiki. Selama ini saya sudah menganggap benar, tapi setelah belajar perlu diperbaiki kembali. Topi kuning adalah hal-hal positif dan manfaatnya.
saya dapat belajar dan memahami tentang satu konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia restitusi dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Topi hitam menjelaskan kendala dan hambatan. Kendala yang saya hadapi selama belajar modul 1.4 ini kurang maksimalnya pembelajaran waktu antara kegiatan calon guru penggerak dengan tugas pokok yang saya sebagai pendidik, di mana pada waktu ini saya sedang pelatihan transisi PAUD ke SD dan pelatihan kurikulum Merdeka. Ditambah lagi dengan materi lebih padat dari modul 1.4 ini dibandingkan modul sebelumnya. Kemudian menanamkan dan menumbuhkan kesadaran diri tentang budaya positif yang ada di sekolah tidak bisa dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan waktu dan usaha yang lama dan berkelanjutan. Topi hijau, jabarkan ide. Setelah mempelajari modul ini, saya mempunyai beberapa ide, yaitu 1. Menanamkan dan menumbuhkan kembali budaya positif yang sudah ada dan juga menambahkan dengan hal-hal baru yang diperlukan di sekolah. Yang kedua, merumuskan hal-hal perlu ditingkatkan dalam diri untuk dapat menerapkan budaya positif di kelas dan merancang penerapan budaya positif di kelas. Yang ketiga, membuat panduan interaksi guru dan murid dalam membangun budaya positif di sekolah. Yang keempat, mengendalikan kedisiplinan murid dalam kelas dan sekolah dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Yang kelima, mengamati dan berdiskusi dengan rekan sejawat dan sekolah lain tentang budaya positif yang ada di sekolah mereka. Topi biru, yaitu kesimpulan. Refleksi diri akan membuat seseorang guru mampu mengukur kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan ini akan menuntun murid dan seluruh warga sekolah untuk membangun budaya dan lingkungan positif di sekolah. Hal baik dan budaya positif ini akan semakin mudah terwujud jika terjalin kolaborasi yang solid dari seluruh aset stakeholder yang ada di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.